Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan tugas terkait dengan eh, desain penelitian. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis menggunakan bibliometrics. Ini masih langsung ke hasil, belum lengkap seperti artikel yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Jadi untuk tema ini saya mengambil atau tertarik untuk menganalisis terkait dengan mathematics anxiety atau kecemasan terhadap matematika. Mungkin di sini saya menyampaikan sedikit kenapa terkait dengan mathematics anxiety. Jadi matematika ini menjadi satu mata pelajaran yang mungkin tidak disenangi oleh sebagian siswa karena dianggap rumit, kemudian dianggap sulit. Jadi sehingga persepsi-persepsi yang timbul itu dapat menimbulkan kecemasan setiap kali siswa akan belajar matematika, sehingga terjadi kesulitan belajar, kesulitan memahami terkait dengan pembelajaran matematika itu sendiri. Penelitian terkait kecemasan matematika atau mathematics anxiety ini telah banyak dilakukan sejak 60-an tahun yang lalu, yang mana artikel pertama tentang kecemasan matematika ini ditulis oleh Draeger dan Aiken pada tahun 1957. Saat ini dapat dilihat pada data Scopus penelitian terkait kecemasan matematika antara 2018 hingga 2024. Nah, pada pencarian ini saya membatasi tahun pencarian 2018 hingga 2024. Kemudian untuk temanya sendiri itu memberikan batasan pada matematika dan psikologi. Kemudian sehingga artikel yang ditemukan dalam pencarian pada Scopus itu hanya ada 164 dokumen. Nah, dapat dilihat pada grafik berikut ini dari Scopus terkait dokumen penelitian per tahun, di mana pada tahun 2018 ini pada tahun 2018 jumlah dokumen itu lebih dari 15, kemudian pada tahun 2019 meningkat hampir mencapai 25 dokumen, kemudian pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 kembali meningkat lagi lebih dari 25 dokumen. Kemudian di tahun selanjutnya 2022 ini lebih dari 30 dokumen, begitupun di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 ini masih sedikit, mungkin karena ini masih awal tahun 2024. Selanjutnya dapat kita lihat di grafik selanjutnya. Ini terkait dengan dokumen subjek ini by subjek area, di mana yang berkaitan dengan psikologi itu 38,2%, kemudian social science 32,3%, dan juga topik-topik atau area-area yang lain mulai dari matematik 14,1%, kemudian arts and humanis itu 3,8% dan seterusnya. Selanjutnya dapat dilihat bahwa dokumen ini berafiliasi dengan atau beberapa penelitian hasil penelitian terkait dengan mathematics anxiety ini berafiliasi dengan 10 universitas. Yang peringkat pertama ada Beijing Normal University, kemudian ada Loughborough University, ada University Oslo, ada KU Leuven, kemudian Queen's University Belfast, kemudian ada Humboldt Universitat Berlin, University of Oxford Medical Science, University Daily Study di Padova,
kemudian Universidad de Laguna, terakhir ada University College Dublin. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen by country of territory. Nah, ada beberapa negara, ini ada 10 negara juga, yang mana negara pertama itu ada United States, kemudian ada United Kingdom, kemudian ada China, Turki, Australia, Jerman, Norway, Italia, dan terakhir ada Belgium. Ini masih data dari Scopus, Bapak Ibu. Selanjutnya ini juga masih dari Scopus, dokumen per tahun berdasarkan sumbernya. Jadi di sini ada 5 sumber dari dokumen-dokumen dari 164 dokumen tadi berdasarkan pencarian Scopus. Yang pertama ada Frontiers in Psychology, kemudian ada Contemporary Educational Psychology, kemudian ada Education Science, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, kemudian ada Journal of Educational Psychology. Nah, ini 5 sumber dokumen atau jurnal yang menerbitkan terkait dengan kecemasan matematika. Tadi beberapa grafik itu bersumber dari Scopus. Selanjutnya yang akan disajikan ini bersumber dari Bibliometrics. Jadi di sini ada informasi utama terkait dengan dokumen-dokumen. Ada 164 dokumen dengan seperti tadi yang saya sampaikan, pembatasan tahun pencarian dokumen dari tahun 2018 sampai 2024. Ini ada 89 sumber. Jadi dari 164 dokumen itu berasal dari 89 sumber jurnal. Kemudian di sini selanjutnya ada annual growth rate. Di sini mungkin terjadi penurunan -14,56%. Kemudian ada authors, ya di banyak jumlah authors itu ada 673. Sementara authors dengan penulis tunggal atau sendiri ini ada 9 authors, kemudian international co-authors ada 31,1%, kemudian co-authors per doc ini ada 4,7, kemudian keywords yang digunakan 495, kemudian referensi dari 164 dokumen ini ada 8.916. Dokumen average age ini 3,03, kemudian average citation per dokumen adalah 10,34. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya di sini ada terkait dengan keyword, kata kunci yang digunakan, yang bisa digunakan atau relevan dengan matematika anxiety. Yang pertama ini ada anxiety, kurang terlihat jelas, saya zoom sedikit mungkin biar lebih jelas. Kemudian di sini ada anxiety, yang pertama ada mathematics, ada human, ada male, female, child, kemudian humans, kemudian artikel, adolescent, dan problem solving. Ini adalah apa namanya, kata-kata atau kata kunci yang relevan untuk pencarian sumber topik terkait dengan matematika anxiety. Nah, selanjutnya untuk trend topik sendiri, jadi di sini ada grafik trend topics yang mana untuk human itu frekuensinya ada 10, kemudian child ini juga ya sama 10, begitupun humans. Selanjutnya anxiety dan mathematics ini lebih banyak digunakan atau lebih ini trennya lebih besar. Kemudian ada male, ada student, ada psikologi. Ya, psikologi ini terlihat lebih sedikit daripada human yang psikologi ini 10, kemudian kalau human ini ya di 20. Nah, kemudian untuk selanjutnya jadi dapat dilihat juga di word cloud. Nah, di sini ada
mathematics, anxiety, itu topik atau tren topiknya memang ada di matematik dan anxiety, baru kemudian yang lain ada male, human, female, humans, adolescent, problem solving, psikologi, kemudian ada beberapa tulisan ini yang memori short term, ini terlalu kecil ya Bapak Ibu sehingga tidak terlihat, tidak terbaca dengan jelas. Nah, kemudian ini untuk thematic map, ini ada 4 kuadran. Di kuadran pertama kosong, kuadran kedua ini relate dengan topik child-parent relation, child, kemudian preschool, clinical article, kemudian human anxiety mathematics, ada self concept, calculation, and human tissue. Kemudian di kuadran ketiga ada problem solving adult, memory, short term, kemudian prospective studies gender, cognition, kemudian mental capacity, kemudian ada skill. Di kuadran selanjutnya juga masih kosong. Kemudian selanjutnya di sini juga mencari ini ya, correlation dengan atau mencari topik-topik yang relate juga dengan matematik anxiety menggunakan post viewer. Jadi di sini ada banyak ternyata yang berkaitan dengan topik anxiety, mulai dari ada memory, kemudian ada child, kemudian ada parent, ada mathematics achievement, kemudian ada di sini ada significant difference, kemudian variabel, mathematics self-efficacy, motivation, self-concept, classroom, dan beberapa topik yang lain. Nah, kemudian selanjutnya lebih spesifik lagi ketika misalnya berbicara matematik anxiety, di sini lebih spesifik matematik anxiety ini ada attitude, ini berkaitan dengan attitude, kemudian berkaitan juga dengan teacher, kepercayaan, belief, kemudian ada motivation, emotion, kemudian matematik self efficacy, kemudian ada variabel, performance, mathematic performance, kemudian influence, pengaruh, kemudian intervention, kemudian juga ada gender ya, girl and boy, kemudian ada di atas ada question juga, kemudian ada number. Jadi ini yang relate atau berkaitan dengan apa namanya, riset terkait dengan anxiety. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan author. Di sini ini kembali menggunakan bibliometrics. Nah, di sini author yang relevan atau beberapa author, ini 10 ya, 10 author yang menuliskan atau memiliki artikel terkait dengan matematik anxiety. Nah, melakukan penelitian terkait dengan matematik anxiety, di sini ada Rodriguez dengan 6 dokumen, kemudian ada Giri 5, Howard, Liu, dan Najem juga 5, kemudian selanjutnya ada Ferreira, Mamarella, dan Morsani, ini masing-masing 4, kemudian ada Bellone dan Donolato, ini juga masing-masing 3. Nah, selanjutnya ini ada apa namanya, networking atau ya jaringan antar author. Jadi dapat dilihat bahwa Mamarella ini misalnya berafiliasi dengan author yang mana, atau saling bekerja sama mungkin ya, atau misalnya mungkin ada yang mensitasi dokumen dari Mamarella, atau mungkin mensitasi dokumen dari Rodriguez dan lain-lain. Nah, di sini ada collaboration network.
Ini ada collaboration network dari masing-masing author. Nah, selanjutnya di sini ada corresponding authors countries. Ada beberapa negara. Nah, termasuk Indonesia. Di sini ada USA yang berada di peringkat teratas, kemudian ada China di peringkat kedua, kemudian United Kingdom, Turki, Australia, Jerman, Italia, Meksiko, Norway, Spain, Chile, kemudian Indonesia, kemudian Korea, Belgium, Kanada, Ireland, Kroasia, Finland, dan Israel. Mungkin ini hasil dari analisis saya. Ini mungkin masih ada beberapa yang belum saya masukkan ke dalam artikel ini. Artikel ini juga mohon maaf karena masih belum lengkap. Ini masih langsung di hasil ini dari Scopus, kemudian dari uh, bibliometrics dan juga dari voice viewer, belum menampilkan pendahuluan dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon saran dan masukan atas apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.